Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, ini saya di tempat laboratorium bagian power supply ya, atau stafol dan koneksi listrik. Karena sering anjlok itu dikarenakan stafol itu punya beban yang lebih tinggi daripada MCB-nya untuk load atau untuk angkatan pertamanya. Jadi kayak model punya TV tabung listrik 4,5, ketika TV di onin, dicetek, dicolokin langsung jebret. Maka dari itu ini stafol ini juga hampir sama trouble-nya dengan apa yang saya bilang dengan topologi TV tadi. Karena ini itu 3000, tapi meteran listrik sama MCB-nya itu cuma 10 ampere, jadi cuma 2000 ya, otomatis angkatan pertama stafol ini tinggi, tapi mampu untuk beban yang tinggi sampai 3000. Oleh karena itu saya kasih tambahan alat yaitu berupa soft start. Jadi fungsi soft start itu topologinya kalau listrik masuk itu pertama detik 1 sampai detik ketiga detik itu akan lewat resistor, sehingga beban loadnya itu yang harusnya misalkan MCB kan 10 ampere, beban loadnya ini pertamanya 12 ampere, jadi akan diturunkan dengan resistor itu sehingga sampai cuman 8 ampere untuk load pertama. Terus setelahnya itu biasanya kalau untuk stafel ngikutin beban, kalau nggak ada beban ya dia nggak ada beban, kayak gitu. Lewat R setelah 3 detik otomatis dengan relay on kontak akan langsung, jadi dari sumber langsung ke stafol, jadi nggak lewat resistornya udah nggak fungsi lagi. Kalau yang kemarin kan tak langsungin lewat MCB, jadi kalau telat MCB nya misalkan habis anjlok ya, atau habis turun, habis mati listrik atau habis turun ada konslet, lu lama nggak di MCB nya nggak dinyalain ya resistornya kebakar. Karena itu saya bikin rangkaian yang menggunakan sistem otomatis kayak itu. Terus topo ininya untuk jalurnya dari sono, dari ini, nah masuk ke sini dulu, input ini, terus saya masukkan baru ke inputnya ini ke inputnya stafol. Stafol dengan catatan ini harus on sebelum ini dicolok, jangan dicolok dulu baru di on. Kenapa? Kalau udah dicolok itu berarti ini sudah masuk ke mode langsung, mode bypass, jadinya kalau dipas ini mesti langsung anjlok lagi. Tapi caranya ini naikin dulu baru yang ininya dicolokin, seperti itu, jadinya ininya insya Allah aman. Seperti jadi walaupun mati listrik ketika listrik nyala insya Allah ini bakal menyebabkan MCB turun. Karena apa? Listrik masuk mesti pertama lewat ini baru di bypass langsung lewat R yang ada di sini, seperti itu. Outputnya masuk ke sini ya, ada 4 jalur ya, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya nggak usah perlu kayak gini, nggak masalah, bisa. Tapi ya karena udah ada ya udah nggak apa-apa. Jadi 1 buat exhaust, 1 buat kulkas yang GA, yang satunya buat ini, buat alat ini auto hematology analyzer. Terus yang satunya lagi langsung ke sini nih, ke stop kontak ini. Jadi semuanya udah distabilkan listriknya via stabilizer, seperti itu. Dan kalau ada kejadian misalkan mati listrik, langsung aja dinyalain gensetnya, insya Allah tidak akan turun. Karena apa? Ketika genset mengalirkan listrik mesti lewat alat ini dulu. Listrik ngalir ke sini lewat resistor selama beberapa detik, setelah itu otomatis pakai relay dia akan otomatis langsung ke sini, jadi aman. Yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau terjadi trouble di outputnya ini, misalkan exhaustnya konslet atau mungkin ada yang konslet, kan otomatis ini turun. Kalau enggak ini yang sana, MCB yang di ruangan atau enggak yang di bawah, itu caranya apa? Lepas dulu bebannya, beban ini lepas. Kemudian MCB ini dinaikkan, kalau ini turun ini dinaikkan.
baru yang di ruangan atau yang di ini di onin. Kalau yang rusak di bagian outputnya ini, misalkan ada alat apa yang konslet sehingga ini menyebabkan ini turun. Kalau ini turun, sedangkan yang di lain nggak turun, cabut dulu ininya, di sini dicabut, terus ini naikkan, baru dimasukin lagi. Dengan syarat ini beban-bebannya udah dilepas. Itu aja Pak Di untuk sistem cara perawatan ini. Jadi alat stop start saya sekarang sudah otomatis, berarti listrik masuk lewat resistor, jadi bebannya turun, beban load awalnya turun, sehingga MCB yang di ruangan atau yang di bawah itu aman. Baru setelah 3 detik otomatis dia akan langsung tanpa lewat resistor. Jadi resistornya juga tidak akan kebakar kayak kemarin, tidak akan rusak. Jadi insya Allah ininya lancar. Jadi topologinya ketika masuk pertama nih, strom masuk, listrik kan harusnya 220. Dengan adanya resistor, outputnya cuma 170 volt, mengakibatkan beban ini juga aman. Dikasih listrik tapi cuma 170, jadi kan down, jadinya aman. Jadi angkatan pertama tidak anjlok, MCB yang di ruangan atau yang di bawah, listrik udah normal selama 3 detik, tek, bypass langsung dikasih 220 langsung dari sumber. Dan ini sistemnya sistem soft start otomatis. Jadi untuk pengaman tegangan lonjakan awal yang tinggi. Cuman ya ini syaratnya kalau misalkan habis mati listrik sih aman. Kalau ini turun berarti ada konslet di output ataupun dari kayak gini nih. Kalau kayak gini turun, saya praktekin ya. Ini kan turun. Berarti kan ada konslet. Nah ini cek dulu konsletnya yang mana, apakah dari sini atau mana. Setelah itu ini cabut dulu ini. Nah ini dicabut dulu, ini naikkan, ini langsung kita masukin lagi. Insya Allah aman. Nah tuh aman kan, langsung nyala 220, nah, aman tanpa anjlok. Biasanya kan kalau kita masukin ini dulu langsung ini baru ini anjlok lagi, karena jedahnya dari listrik masuk itu sekitar 3 detik, 1, 2 sampai 3 detik. Jadi untuk nembak dulu selama 1 sampai 3 detik, nembak dengan tegangan rendah. Ketika udah tegangan rendah masuk selama 3 detik, di bypass langsung oleh relay langsung ke 220. Begitu Pak Adi. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Sebenarnya tadinya pengen memasang alat ini di dalam sini, jadinya udah including, cuman posisinya kan alatnya gede, ininya nggak masuk, jadinya harus di luar. Dan seharusnya juga di sini ada saklar lagi, jadi nggak perlu coba cabut, tinggal sini matiin ini. Cuman karena saklarnya belum ada ya, kita sementara kita tes dulu sampai hari Senin seperti ini. Kalaupun ada perlu ditanyakan silahkan hubungin saya via WA atau micet. Demikian dari saya untuk tutorial pemasangan soft start di alat laboratorium sebelum masuk ke stafol power yang kita tahu loadnya dia lebih besar daripada beban MCB-nya. Kalau MCB yang di sana kalau nggak salah 10 ampere kali 20 dari 2200, sedangkan ini 3000. Loadnya pasti di load tertinggi di 3000, hampir 15 ampere. Makanya MCB atas kalau nggak bawah mesti turun. Kalau pas load awal 1 sampai 5 detik awal itu terkadang turun, setelah itu stabil di 0 ampere. Tergantung output bebannya. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan lagi Pak Adi, bisa hubungin saya kembali. Kalau yang lain sih sepertinya nggak ada trouble ya di Danana. Biasanya sih masalahnya emang dari sini sih, load awalnya, makanya sering anjlok. Juga ini dia buat pengaman, kalau ada trouble bisa untuk mengamankan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.